Fenomena anak indigo sering menjadi perbincangan hangat di masyarakat modern. Mereka dianggap memiliki kemampuan di luar kebiasaan, seperti intuisi tajam, kepekaan spiritual, bahkan kemampuan memahami hal-hal yang sulit dijelaskan dengan logika. Sebagian orang memandangnya sebagai anugerah, sementara sebagian lain menganggapnya sekadar label psikologis. Namun, dalam kacamata ajaran Buddha, fenomena ini dapat dilihat dari sudut pandang yang lebih dalam dan menyeluruh. Buddhisme mengajarkan bahwa segala sesuatu terjadi karena sebab dan kondisi. Tidak ada yang muncul begitu saja tanpa akar penyebab. Demikian pula, kelahiran seseorang sebagai indigo bukanlah kebetulan atau keistimewaan yang muncul tiba-tiba, melainkan buah dari benih karma, pengalaman batin, serta kebiasaan yang telah dipupuk sejak kehidupan-kehidupan sebelumnya. Bagi sebagian orang, fenomena indigo mungkin dianggap hanya sebagai tren atau mitos. Namun, jika dilihat dengan lebih terbuka, kita dapat menemukan bahwa kepekaan luar biasa yang dimiliki oleh anak-anak indigo bisa menjadi sarana untuk memahami hukum alam, kehidupan, dan bahkan jalan spiritual. Buddha sendiri tidak secara khusus menyebut istilah indigo, tetapi ajaran tentang karma, kelahiran kembali, dan potensi batin dapat memberikan penjelasan mendalam mengenai hal ini. Dengan demikian, memahami mengapa seseorang bisa terlahir sebagai indigo bukan hanya soal rasa ingin tahu, melainkan juga membuka wawasan kita tentang bagaimana setiap tindakan, pikiran, dan kebiasaan batin membentuk kehidupan kita di masa depan. Dalam video ini, Rakit Tua akan membahasnya dari sudut pandang ajaran Buddha, agar kita dapat melihatnya lebih jernih dan penuh makna. Mari simak video ini sampai selesai, dan ayo langsung saja kita mulai. Indigo dari sudut pandang ajaran Buddha. Dalam Buddhisme, setiap kelahiran adalah hasil dari karma yang sudah matang. Anak indigo yang lahir dengan kepekaan spiritual tinggi dapat dilihat sebagai makhluk yang dalam kehidupan sebelumnya telah melatih batinnya dengan lebih dalam. Mereka mungkin pernah menempuh jalan meditasi, mengembangkan konsentrasi, atau memupuk kebajikan tertentu yang membuat batin mereka lebih terbuka pada dimensi halus kehidupan. Inilah yang kemudian berbuah dalam kelahiran baru sebagai kepekaan batin yang disebut indigo. Selain itu, sifat indigo juga bisa muncul dari kebiasaan pikiran yang telah ditanamkan sebelumnya. Pikiran yang terlatih dalam keheningan, penuh welas asih, dan jernih dari kekotoran batin akan meninggalkan bekas yang terbawa ke kehidupan berikutnya. Bekas inilah yang bisa menjelma menjadi intuisi tajam, empati mendalam, atau kemampuan melihat melampaui yang kasat mata. Dengan kata lain, apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini bukan hanya memengaruhi masa kini, tetapi juga mencetak pola batin untuk kehidupan yang akan datang. Namun, penting untuk dipahami bahwa menjadi indigo bukan berarti seseorang lebih mulia atau lebih tinggi dari yang lain. Dalam Dhamma, setiap makhluk memiliki benih pencerahan, bodhicitta, yang sama. Kepekaan spiritual hanyalah salah satu bentuk kondisi kelahiran, bukan jaminan kebijaksanaan. Seorang anak indigo tetap perlu menempuh jalan Dhamma dengan benar, karena tanpa arahan yang baik, kepekaan tersebut bisa berubah menjadi beban yang membawa kebingungan atau penderitaan. Dari sudut pandang Buddha, fenomena indigo dapat menjadi pengingat bahwa potensi batin manusia sungguh luar biasa. Namun potensi itu harus diarahkan dengan moralitas, penyadaran penuh dan kebijaksanaan. Tanpa ketiga hal ini, kepekaan yang tinggi bisa menjelma menjadi ilusi belaka. Tetapi jika diarahkan dengan benar, ia bisa menjadi jalan untuk memahami hakikat kehidupan dan mendekat pada kebebasan sejati, yaitu Nibbana. Berikut beberapa perbuatan di masa lalu yang menjadi penyebab lahir sebagai indigo. Pertama, di kehidupan lampau pernah melatih kemampuan batin atau pencapaian tertentu.
Pencapaian batin yang disebut ID, kemampuan khusus yang lahir dari latihan meditasi mendalam. Misalnya, kemampuan melihat hal-hal halus, mendengar suara dari jarak jauh, atau memahami pikiran orang lain. Meski Buddha selalu menekankan bahwa tujuan sejati latihan bukanlah memperoleh kekuatan batin, namun bagi mereka yang melatihnya dengan tekun, jejak dari kekuatan itu bisa tertinggal dalam aliran batin. Ketika lahir kembali, jejak tersebut dapat muncul sebagai kepekaan yang luar biasa, sebuah ciri yang kemudian oleh masyarakat modern sering dikaitkan dengan indigo. Kita bisa membayangkan seseorang di kehidupan lampau yang rajin bermeditasi, menenangkan pikirannya hingga mencapai tingkat konsentrasi yang disebut jhana. Dari kedalaman pencapaian itu, ia mungkin mengembangkan kekuatan batin tertentu, meski tidak mencapai pencerahan. Setelah meninggal, sisa-sisa kekuatan itu terbawa sebagai potensi batin. Di kelahiran baru, ia mungkin tidak secara otomatis memiliki kemampuan batin secara penuh, tetapi tanda-tanda kepekaan batin tetap muncul. Firasat yang akurat, kemampuan membaca suasana hati orang lain, atau intuisi kuat yang melampaui logika biasa. Hal ini tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ada anak yang sejak kecil bisa merasakan bila ada sesuatu yang tidak beres di rumah, meski orang dewasa berusaha menutupinya. Ada pula yang bisa mengetahui apa yang dirasakan orang lain tanpa diberitahu, atau memiliki firasat kuat sebelum sesuatu terjadi. Fenomena ini bukan sekadar kebetulan, melainkan buah dari latihan batin yang pernah dijalani di masa lalu. Dengan bahasa sekarang, mereka disebut indigo, tetapi dengan bahasa Dhamma, mereka adalah makhluk yang mewarisi sisa dari pencapaian spiritualnya. Di sisi lain, Buddha selalu mengingatkan bahwa kekuatan batin hanyalah pencapaian sampingan, bukan tujuan akhir. Banyak pertapa di masa lampau jatuh terjebak karena melekat pada kemampuan istimewa ini, sehingga gagal mencapai pembebasan sejati. Oleh karena itu, bila seseorang lahir dengan kepekaan atau kemampuan luar biasa, ia perlu diarahkan agar tidak terjebak dalam rasa bangga atau kesombongan. Kekuatan batin, bila digunakan dengan benar, dapat menjadi sarana untuk menolong, melindungi, dan menebarkan kebajikan. Tetapi bila digunakan salah, ia hanya menambah belenggu. Dengan Dhamma sebagai penuntun, kemampuan itu bisa menjadi jalan menuju kebijaksanaan dan welas asih yang lebih dalam. Kedua, di kehidupan lampau tidak terikat berlebihan pada duniawi. Salah satu penyebab seseorang bisa terlahir dengan kepekaan luar biasa adalah karena dalam kehidupan sebelumnya ia tidak terlalu melekat pada kesenangan duniawi. Buddha mengajarkan bahwa keterikatan pada harta, kedudukan, dan kenikmatan indria adalah akar penderitaan. Sebaliknya, mereka yang belajar hidup sederhana, melepaskan kelekatan, dan lebih tertarik pada hal-hal batin akan memiliki kualitas jiwa yang lebih halus. Kualitas inilah yang terbawa ke kelahiran berikutnya, tampak sebagai sensitivitas, kebijaksanaan dini, atau kecenderungan spiritual yang berbeda dari kebanyakan orang. Seorang yang tidak larut dalam keinginan duniawi ibarat air jernih di pegunungan, bening, sejuk, dan memantulkan langit dengan jelas. Dalam kehidupan mendatang, batin seperti itu akan lahir kembali dengan ketajaman yang alami. Anak yang disebut indigo seringkali tampak tidak begitu tertarik pada hal-hal materi, tetapi justru memiliki kedalaman batin, suka merenung, atau lebih peka terhadap hal-hal rohani. Hal ini bukanlah kebetulan, melainkan buah dari sikap tidak melekat yang pernah dipupuk dalam kehidupan sebelumnya. Kita bisa melihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada anak yang sejak kecil tidak mudah terikat pada mainan, tidak ngotot meminta barang, atau lebih senang duduk tenang memikirkan sesuatu dibandingkan sibuk mengejar kesenangan. Ada juga yang merasa berbeda karena tidak terjebak dalam pola pikir duniawi.
Sifat seperti ini sering membuat mereka tampak aneh di mata orang lain. Padahal sebenarnya itu adalah tanda bahwa batin mereka pernah dilatih untuk tidak tenggelam dalam hawa nafsu. Kepekaan mereka adalah cerminan dari kebebasan batin yang sudah mulai tumbuh sejak kehidupan lampau. Namun, Buddha mengingatkan bahwa melepaskan keterikatan duniawi bukan berarti menghindari kehidupan, melainkan menghayatinya dengan penuh kesadaran. Seorang anak indigo yang lahir karena benih pelepasan tetap perlu diarahkan agar belajar menyeimbangkan kehidupan. Jika ia terus melatih diri dalam sila, samadhi, dan panya, maka kepekaan batinnya akan menjadi jalan menuju kebijaksanaan, bukan sekadar keunikan. Dengan demikian, sikap tidak terikat pada duniawi bukan hanya melahirkan kehidupan yang berbeda, tetapi juga membuka pintu menuju kebebasan sejati dari lingkaran penderitaan. Ketiga, di kehidupan lampau tekun melatih meditasi. Melatih meditasi bukan hanya sekadar duduk diam, melainkan sebuah proses mendidik batin agar tenang, jernih, dan terarah. Dalam ajaran Buddha, latihan pengembangan batin merupakan jalan untuk menyingkap hakikat sejati kehidupan. Batin yang dilatih dengan tekun akan meninggalkan kesan yang sangat dalam. Walaupun tubuh ini hancur ketika kematian datang, kebiasaan batin yang terasa itu tetap melekat dan terbawa ke dalam kelahiran berikutnya. Inilah sebab mengapa seseorang bisa lahir dengan intuisi tajam dan kepekaan yang tidak biasa. Dalam banyak sutta, Buddha menjelaskan bahwa mereka yang berlatih meditasi dengan sungguh-sungguh akan memperoleh berbagai kekuatan batin, atau disebut dengan istilah idhi. Walau tidak semua orang mencapai tingkat itu, jejak dari ketekunan meditasi tetap tersimpan dalam aliran batin. Misalnya, seseorang yang dalam kehidupannya terbiasa mengamati napas dengan penuh perhatian mungkin akan lahir kembali dengan batin yang mudah fokus, atau memiliki kepekaan alami untuk merasakan energi di sekitarnya. Hal-hal inilah yang kemudian oleh masyarakat modern disebut sebagai ciri anak indigo. Lebih nyata lagi, kita bisa melihat bahwa orang yang rajin bermeditasi biasanya lebih peka terhadap perasaan dan situasi orang lain. Mereka bisa merasakan ketidakjujuran, kegelisahan, atau bahkan kebahagiaan orang lain tanpa banyak kata. Jika kebiasaan ini dipupuk dalam kehidupan sebelumnya, maka pada kelahiran baru ia akan muncul sebagai intuisi yang seolah bawaan lahir. Seorang anak mungkin belum pernah belajar meditasi di kehidupan sekarang, tetapi batinnya sudah terlatih sejak lama, sehingga terlihat lebih bijak dan sadar dibandingkan anak-anak lain seusianya. Namun, Buddha juga menekankan bahwa kepekaan bukanlah tujuan akhir. Meditasi bukan hanya untuk memperoleh kemampuan khusus, melainkan untuk membebaskan batin dari penderitaan. Oleh karena itu, meskipun seseorang lahir dengan sisa kekuatan meditasi berupa kepekaan indigo, hal itu tidak boleh membuatnya lengah atau merasa lebih tinggi dari yang lain. Justru hal itu menjadi pengingat bahwa kebiasaan baik selalu berbuah, dan bahwa batin yang terlatih dengan benar dapat menuntun kita lebih dekat pada nibbana. Keempat, di kehidupan lampau pernah melatih welas asih dan empati. Welas asih, karuna, dan cinta kasih, metta, adalah kualitas batin luhur yang mampu melunakkan hati dan menjernihkan pikiran. Seseorang yang dalam kehidupannya rajin melatih kedua hal ini, akan meninggalkan jejak batin yang kuat. Ketika ia terlahir kembali, jejak tersebut bisa muncul sebagai kepekaan luar biasa terhadap penderitaan orang lain. Anak yang disebut indigo seringkali memiliki empati tinggi, seakan-akan ia bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Hal itu bukanlah kebetulan, melainkan buah dari batin yang dahulu terbiasa bergetar dengan kasih.
Buddha mengajarkan dalam Metta Sutta bahwa siapapun yang menumbuhkan cinta kasih tanpa batas, seperti seorang ibu melindungi anak tunggalnya, akan dilindungi oleh kebajikan itu sendiri. Batin yang penuh cinta kasih menanam benih kelahiran bahagia, sekaligus membentuk sensitivitas halus terhadap keadaan sekitarnya. Itulah sebabnya, dalam kehidupan sekarang, seseorang bisa terlahir dengan hati yang lembut, mudah menangis melihat penderitaan, atau merasakan sakit saat orang lain tersakiti. Ini adalah tanda bahwa dalam masa lalunya, ia pernah memupuk metta dan karuna dengan tulus. Lebih nyata lagi, kita sering melihat anak-anak tertentu yang sejak kecil sudah memiliki kepedulian berbeda. Misalnya, ada anak yang tidak tega melihat binatang disakiti, atau berusaha menghibur temannya yang sedih meski usianya masih sangat muda. Sikap ini sulit dijelaskan hanya dengan pendidikan lingkungan semata. Dalam perspektif Dhamma, itu adalah hasil dari batin yang sejak kehidupan lampau telah dilatih untuk peka dan penuh kasih. Jejak batin ini lalu menjadi bagian dari dirinya sekarang, sehingga terlihat lebih menonjol dibanding anak-anak lain seusianya. Namun, seperti yang Buddha ajarkan, welas asih sejati harus disertai dengan kebijaksanaan. Tanpa kebijaksanaan, empati bisa berubah menjadi penderitaan karena terbawa arus perasaan orang lain. Anak indigo yang memiliki empati kuat perlu diarahkan agar tidak hanya merasakan, tetapi juga belajar memahami dan menolong dengan cara yang bijaksana. Dengan begitu, kemampuan bawaan itu tidak menjadi beban, melainkan jalan untuk menebarkan kebaikan dan membantu lebih banyak makhluk. Kelima, di kehidupan lampau telah berlatih menjaga sila dengan murni. Kemurnian moral adalah dasar dari semua perkembangan batin. Menjaga sila berarti menjaga ucapan, perbuatan, dan pikiran agar tidak merugikan makhluk lain. Seseorang yang dalam kehidupan sebelumnya berdisiplin menjalankan sila akan meninggalkan batin yang bersih, lembut, dan peka. Ketika lahir kembali, kualitas batin itu bisa menjelma sebagai intuisi kuat, kemampuan melihat kebenaran dengan jernih, atau kepekaan terhadap energi baik dan buruk di sekitarnya, ciri khas yang sering dilekatkan pada anak indigo. Buddha bersabda dalam Dhammapada, sila adalah dasar, kebijaksanaan adalah yang utama. Dengan keduanya, seseorang mendekat pada pantai seberang. Kemurnian moral bukan hanya aturan, tetapi cahaya yang menerangi batin. Orang yang dalam hidupnya terbiasa berkata jujur, tidak menyakiti, dan hidup sederhana akan menanam benih kejujuran dan kejernihan. Dalam kehidupan berikutnya, benih ini muncul sebagai kemampuan untuk membedakan mana yang tulus dan mana yang palsu, bahkan tanpa harus diberi penjelasan panjang. Anak yang demikian sering dianggap memiliki indera keenam. Padahal sesungguhnya itu adalah buah dari sila yang dijaga dengan murni. Lebih nyata lagi, kita dapat melihat perbedaan antara seseorang yang hidup dalam kebohongan dan kekerasan dengan seseorang yang hidup dalam kejujuran dan kasih. Orang yang terbiasa hidup benar akan memiliki wajah yang teduh, perkataan yang menyejukkan, dan hati yang peka. Sisa dari kebiasaan itu terbawa sampai ke kelahiran berikutnya. Maka, tidaklah mengherankan bila ada anak yang tampak begitu polos namun mampu merasakan kebaikan dan keburukan dengan sangat tajam. Mereka seperti cermin yang jernih, memantulkan keadaan batin orang lain dengan apa adanya. Namun, penting untuk diingat bahwa menjaga sila bukan hanya agar lahir dengan kemampuan khusus, melainkan untuk mengikis akar penderitaan. Seorang anak indigo yang memiliki kepekaan akibat kemurnian sila tetap harus diarahkan untuk melanjutkan latihan spiritual. Jika tidak, kemampuan itu bisa menjadi beban karena ia terlalu sering menyerap energi negatif di sekitarnya.
Tetapi bila ia dibimbing dengan dhamma, kepekaan itu akan menjadi kekuatan besar untuk menolong diri sendiri, sekaligus membawa manfaat bagi banyak makhluk. Dengan demikian, menjaga sila adalah warisan berharga yang tidak hanya berdampak pada kehidupan sekarang, tetapi juga mengukir jalan terang bagi kehidupan mendatang. Keenam, di kehidupan lampau pernah hidup dekat dengan para guru spiritual. Berhubungan dengan orang bijak dan hidup dekat dengan para guru spiritual adalah berkah besar. Buddha bahkan bersabda dalam Manggala Sutta, bertemu dan bergaul dengan orang bijaksana adalah berkah utama. Mereka yang di kehidupan lampau rajin mendekat pada para bhikkhu, mendukung kehidupan spiritual, atau mendengarkan dhamma dengan penuh hormat, akan menanam benih batin yang sangat halus. Benih ini bisa berbuah pada kelahiran berikutnya sebagai kepekaan luar biasa terhadap nilai-nilai kebenaran, bahkan tanpa perlu banyak belajar. Kehidupan yang dekat dengan para guru spiritual ibarat duduk di dekat api. Walaupun seseorang tidak langsung memegang kayu bakar, ia tetap akan merasakan hangatnya. Demikian pula, walau tidak semua orang mencapai pencerahan saat hidup bersama para bijak, mereka tetap menyerap pancaran batin yang murni dan damai. Jejak itu melekat dalam aliran batin, lalu terbawa ke kelahiran baru. Akibatnya, anak yang lahir di kemudian hari bisa memiliki sifat bijaksana, batin peka, dan daya tangkap spiritual yang lebih kuat dari kebanyakan orang. Lebih nyata lagi, kita sering mendengar kisah anak-anak yang sejak kecil merasa tertarik dengan doa, meditasi, atau nilai-nilai spiritual, padahal lingkungan keluarganya tidak menanamkan itu secara langsung. Mereka seperti sudah dekat dengan jalan spiritual sejak lahir. Dalam pandangan Dhamma, hal ini adalah hasil dari kedekatan mereka dengan para guru bijak di masa lalu. Kehidupan yang pernah mereka jalani bersama para guru meninggalkan bekas indah yang kini tampak dalam bentuk kecenderungan spiritual bawaan. Namun, kedekatan dengan para guru spiritual bukanlah tujuan akhir, melainkan jembatan. Seseorang yang lahir dengan sensitivitas ini perlu kembali diarahkan agar meneruskan jejaknya, bukan berhenti pada keistimewaan indigo semata. Jika diarahkan dengan benar, ia akan menemukan kembali nilai-nilai dhamma yang pernah ia dengar di masa lalu, sehingga kepekaan batinnya dapat berkembang menjadi kebijaksanaan sejati. Kedekatan dengan para guru bijak adalah berkah, tetapi yang lebih penting adalah menjadikannya pijakan untuk menapaki jalan menuju pembebasan dari penderitaan. Ketujuh, di kehidupan lampau giat melatih parami tertentu. Parami berarti kesempurnaan batin yang dipupuk dari kehidupan ke kehidupan. Ada 10 parami yang diajarkan, seperti kebajikan, kebenaran, kebijaksanaan, kesabaran, hingga kemurahan hati. Seseorang yang di masa lalunya telah dengan tekun menanam salah satu atau beberapa parami, akan menuai buahnya dalam kelahiran berikutnya. Anak yang disebut indigo bisa jadi adalah mereka yang pernah melatih parami, sehingga sejak lahir sudah memiliki kepekaan, kebijaksanaan dini, atau kecenderungan spiritual yang lebih menonjol dibandingkan anak-anak lain. Sebagai contoh, seseorang yang dalam kehidupan sebelumnya sangat menekankan kebijaksanaan, mungkin terlahir dengan intuisi yang tajam, mampu menangkap kebenaran secara spontan tanpa banyak belajar. Atau seseorang yang menekankan kesabaran, bisa lahir dengan sifat hati yang tenang, tidak mudah marah, dan mudah memahami orang lain. Bahkan, yang di masa lalu menanam cinta kasih, akan lahir dengan aura welas asih yang kuat, sehingga banyak orang merasa nyaman berada di dekatnya. Inilah yang kadang oleh masyarakat modern dianggap sebagai tanda keistimewaan indigo. Lebih nyata lagi,
Kita sering menemukan anak kecil yang bisa berbicara bijaksana melebihi usianya, atau memiliki kepedulian yang tidak biasa terhadap sesama. Ada pula yang seolah memiliki kebijaksanaan bawaan, mampu memahami persoalan hidup dengan sederhana namun dalam. Semua itu bukanlah kebetulan, melainkan benih parami yang sudah dipupuk lama. Seperti benih yang disiram air hujan, pada saat kelahiran baru benih itu bertunas, muncul dalam wujud kepekaan batin atau kualitas luhur yang terlihat sejak dini. Namun, Buddha mengingatkan bahwa parami tidak boleh berhenti hanya pada permukaan. Kesempurnaan batin yang pernah ditanam perlu terus dipelihara dan dikembangkan agar mengarah pada tujuan sejati, terbebas dari penderitaan. Seorang anak indigo yang lahir karena kekuatan parami masa lalu, masih harus melanjutkan perjalanan panjangnya. Bila ia tidak menapaki jalan dhamma, benih parami bisa layu, hanya menjadi keunikan duniawi yang fana. Tetapi jika diarahkan dengan benar, potensi luar biasa itu dapat menjadi pelita yang menerangi perjalanan menuju pencerahan, serta memberi manfaat besar bagi banyak makhluk di sepanjang jalan. Melihat anak indigo dari perspektif Buddhisme, mengajarkan kita untuk tidak hanya kagum atau takut pada kemampuan luar biasa mereka, melainkan lebih memahami bahwa semua itu adalah hasil dari sebab dan akibat. Setiap kemampuan, setiap keunikan, lahir karena benih yang pernah ditanam. Dengan demikian, kita diajak untuk berhati-hati dalam menanam benih di kehidupan kita saat ini, karena ia akan menentukan kehidupan kita di masa depan. Kita juga belajar bahwa keistimewaan bukanlah tujuan akhir. Menjadi indigo tidak berarti seseorang telah terbebas dari penderitaan. Buddha mengingatkan bahwa meskipun seseorang memiliki kekuatan batin atau supranatural, hal itu tidak menjamin pencerahan. Justru yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakan apapun yang kita miliki, baik kemampuan biasa maupun istimewa, untuk menumbuhkan kebijaksanaan dan welas asih. Jika kita memahami hukum sebab akibat, kita tidak lagi iri atau rendah diri terhadap mereka yang terlahir dengan kepekaan khusus. Sebaliknya, kita bisa menjadikannya sebagai inspirasi untuk menanam benih kebajikan, melatih batin, dan mengembangkan kualitas-kualitas luhur. Dengan begitu, kita pun sedang menyiapkan kondisi untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Akhirnya, fenomena indigo mengajarkan satu hal penting. Setiap makhluk memiliki potensi untuk berkembang menuju pencerahan. Kepekaan batin hanyalah salah satu wujud perjalanan panjang dalam siklus kelahiran. Apa yang benar-benar penting bukanlah label indigo itu sendiri, melainkan bagaimana kita menapaki jalan menuju kebebasan batin. Dengan Dhamma sebagai pelita, setiap orang, indigo atau bukan, dapat mencapai kedamaian sejati. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.